Keamanan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas hidup di suatu negara. Dalam sebuah masyarakat yang aman, orang-orang dapat bekerja, belajar, dan menikmati kehidupan dengan perasaan tentram. Sebaliknya, dalam negara yang penuh dengan bahaya, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan ketidakpastian, ketakutan, dan keterbatasan dalam menjalankan aktivitas normal. Namun, apa yang membuat suatu negara menjadi lebih aman daripada yang lain? Dan bagaimana kehidupan di negara yang dianggap paling berbahaya di dunia? Perbandingan antara negara paling aman dan paling berbahaya memberikan gambaran kontras tentang bagaimana keamanan mempengaruhi keseharian masyarakat. Faktor-faktor seperti tingkat kejahatan, stabilitas politik, kesejahteraan ekonomi, serta akses terhadap layanan dasar menjadi elemen utama dalam menentukan peringkat keamanan suatu negara. Di satu sisi ada negara yang begitu damai hingga kejahatan jarang terdengar, sementara di sisi lain ada negara yang dilanda kekerasan dan konflik berkepanjangan, menjadikan kehidupan sehari-hari seperti medan pertempuran. Ciri-ciri negara paling aman. Negara-negara yang dianggap paling aman umumnya memiliki beberapa karakteristik utama yang membuat masyarakatnya merasa terlindungi. Stabilitas politik adalah salah satu faktor utama yang menentukan tingkat keamanan suatu negara. Dalam negara dengan sistem pemerintahan yang kuat dan efektif, hukum ditegakkan secara adil, dan masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga negara. Selain itu, kesejahteraan ekonomi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan rendah cenderung memiliki angka kejahatan yang lebih sedikit, karena masyarakatnya memiliki akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang baik. Ketimpangan ekonomi yang rendah juga membantu mengurangi potensi konflik sosial yang dapat memicu tindakan kriminal. Pendidikan dan budaya hukum juga memainkan peran krusial dalam membentuk lingkungan yang aman. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih cenderung mematuhi peraturan dan menghormati hak orang lain. Selain itu, sistem keamanan yang canggih seperti keberadaan polisi yang profesional serta penggunaan teknologi dalam pemantauan keamanan semakin memperkuat status negara tersebut sebagai tempat yang aman untuk ditinggali. Hidup di negara yang aman memberikan banyak keuntungan bagi warganya. Mereka dapat bepergian dengan bebas tanpa takut akan kejahatan, bahkan di malam hari. Kota-kota besar di negara yang aman seringkali memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan bersih, di mana masyarakat dapat bepergian tanpa khawatir akan tindakan kriminal seperti pencurian atau kekerasan. Selain itu, interaksi sosial di negara yang aman juga lebih harmonis. Tingkat kepercayaan antar warga tinggi, dan anak-anak dapat bermain di luar rumah tanpa pengawasan ketat dari orang tua. Salah satu aspek yang membedakan negara paling aman dari negara lainnya adalah kualitas layanan publik yang sangat baik. Mulai dari layanan kesehatan hingga sistem hukum yang transparan, semua dirancang untuk memastikan kesejahteraan warganya. Bahkan dalam keadaan darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, pemerintah mampu bertindak cepat untuk melindungi rakyatnya. Faktor-faktor yang membuat suatu negara berbahaya. Di sisi lain spektrum, ada negara-negara yang dianggap paling berbahaya di dunia. Negara-negara ini biasanya memiliki tingkat kejahatan yang sangat tinggi, seringkali melibatkan kekerasan ekstrim seperti pembunuhan, penculikan, dan perdagangan manusia. Banyak dari negara ini juga berada dalam kondisi konflik, baik konflik internal maupun perang dengan negara lain. Ketidakstabilan politik sering menjadi penyebab utama mengapa suatu negara menjadi berbahaya. Pemerintahan yang lemah, korupsi, dan ketidakmampuan dalam menegakkan hukum menciptakan lingkungan yang rawan terhadap kejahatan dan kekerasan. Dalam beberapa kasus, pemerintah bahkan kehilangan kendali atas sebagian wilayahnya, yang kemudian dikuasai oleh kelompok bersenjata atau organisasi kriminal. Faktor ekonomi juga memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang berbahaya. Negara dengan tingkat pengangguran tinggi dan kesenjangan ekonomi yang besar seringkali mengalami peningkatan angka kriminalitas. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki akses terhadap kehidupan yang layak, mereka lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal demi bertahan hidup. Selain itu, lemahnya sistem penegakan hukum menjadi penyebab utama mengapa suatu negara tetap berada dalam kondisi berbahaya.
Korupsi dalam kepolisian dan peradilan memungkinkan para pelaku kejahatan lolos dari hukuman, menciptakan lingkungan di mana kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hidup di negara yang berbahaya berarti harus selalu waspada terhadap ancaman yang bisa datang kapan saja. Banyak orang hidup dengan ketakutan, membatasi pergerakan mereka, dan menghindari area-area tertentu yang dianggap terlalu berisiko. Di kota-kota yang tingkat kejahatannya tinggi, warga seringkali tidak berani keluar rumah pada malam hari. Keamanan pribadi menjadi prioritas utama, dengan banyak rumah yang dilengkapi dengan sistem keamanan ketat, seperti pagar tinggi, kamera pengawas, dan penjaga bersenjata. Bahkan bepergian ke tempat umum pun bisa menjadi risiko, terutama di daerah yang sering terjadi aksi kriminal atau konflik bersenjata. Pendidikan dan layanan kesehatan di negara-negara berbahaya juga seringkali berada dalam kondisi buruk. Sekolah-sekolah mungkin kekurangan fasilitas yang memadai, dan banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena ancaman dari kelompok bersenjata atau geng kriminal. Layanan kesehatan pun seringkali tidak dapat diakses dengan mudah karena rumah sakit mungkin berada dalam kondisi yang tidak layak atau terlalu berbahaya untuk dikunjungi. Salah satu perbedaan mendasar antara warga negara yang hidup di tempat yang aman dan mereka yang tinggal di negara berbahaya adalah mentalitas dan cara mereka memandang kehidupan. Di negara yang aman, masyarakat umumnya lebih percaya diri dan memiliki pandangan positif tentang masa depan. Mereka memiliki kebebasan untuk mengejar impian, mengembangkan karir, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa dihantui ketakutan. Sebaliknya, di negara yang berbahaya, banyak orang hidup dalam kondisi stres dan kecemasan yang tinggi. Mereka harus selalu berhati-hati dalam setiap langkah, dan bahkan aktivitas sehari-hari pun bisa menjadi sesuatu yang berisiko. Harapan akan masa depan seringkali lebih rendah, terutama bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kekerasan. Namun, dalam situasi yang sulit pun, banyak orang tetap berusaha menjalani hidup dengan semangat dan harapan. Di negara-negara yang penuh dengan konflik dan kejahatan, solidaritas sosial seringkali menjadi lebih kuat. Masyarakat saling membantu satu sama lain, dan ada banyak kisah tentang individu yang berani melawan ketidakadilan demi menciptakan perubahan. Kesimpulan, mengapa keamanan itu penting? Perbandingan antara kehidupan di negara paling aman dan negara paling berbahaya menunjukkan betapa besar pengaruh keamanan terhadap kualitas hidup masyarakat. Keamanan bukan hanya soal terhindar dari kejahatan, tetapi juga tentang memiliki kebebasan untuk hidup tanpa ketakutan, mengembangkan potensi diri, dan menikmati kesejahteraan. Negara-negara yang berhasil menciptakan lingkungan yang aman menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik, dan sistem hukum yang kuat adalah kunci dalam membangun masyarakat yang damai. Di sisi lain, negara-negara yang masih dilanda bahaya dan ketidakstabilan perlu mencari solusi untuk mengatasi akar permasalahan mereka, mulai dari kemiskinan, korupsi, hingga konflik bersenjata. Pada akhirnya, keamanan adalah hak fundamental setiap manusia. Semua negara di dunia seharusnya berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat hidup dengan aman, bebas dari ancaman kekerasan dan ketidakpastian. Dengan terus berupaya memperbaiki sistem yang ada, diharapkan semakin banyak negara yang bisa mencapai tingkat keamanan yang lebih baik, memberikan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warganya,